Sala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita meneruskan kajian Tasrif Ahsan jilid 2 halaman 10. Kita masuk ke kaidah ke-14. Kaidah ke-14 ini adalah fi'il madi dan fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun niswah. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun niswah. Kalau fi'il madi apa? Nun niswahnya, wazannya. Fi'il madi nun niswah. Yang mana? Fa'alna. Kalau fi'il mudhari nun niswah yaf'alna atau taf'alna. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita lihat farok. Kalau farok berarti ini apa? Nah, farok. Nah, jadi tidak bisa dilebur. Dan dari farok, dari farok, terus tidak farok. Nah, tidak kan? Yang bahasan di kaidah ke-14. Di kaidah ke-14 itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Beda dengan ini ya, farok aslu, farok kalau ini cara dihitung harus disebutkan ya, disebutkan rok pertama. Jadi ini beda dengan yang ini. Mahal, mahal. Ada yang tahu kenapa tidak bisa dihitung? Tidak jadi karena ini kembali ke asal. Faror, kalau fa'alna bisa, tapi ini mah fa'alna, jadi farorna. Kalau di faror tidak
bisa. Jadi dilemburkan lagi, dimunculkan lagi seperti awal. Ada dua sukun, jadi dua sukun kalau seperti ini. Tidak boleh tapi alasannya ini. So kurang awas kira paham. Enggak, sim gering heula. Idza jtama'a harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidatin wasani minhuma sakinun asliyun imtana'al idghamu. Nah, dia sampai dianya imtana itu terhalang. Mana'a ya, mana'a kan menghalang. Imtana'a terhalang. Idgham. Ada iza, kalau iza itu kan syarat, adat syarat. Nah, nanti ada fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syaratnya ijtama'a, berkumpul. Nah, cari jawab syaratnya biasanya jauh ya. Maka jawab syaratnya ada di imtana'al idghamu, terhalang idgham. Itu jawabnya. Mana fi'il syaratnya? Nah, lihat. Artikan idza ijtama'a terkumpul harfani, dua huruf min jinsin wahidin, jenis yang satu atau diidofahkan satu jenis, sejenis dari satu jenis fi kalimatin wahidatan, satu kalimah ya, kata. Jadi kalau bertemu dua huruf yang sejenis pada satu kata, wasani, dan yang kedua minhuma, dari keduanya sakinun asliyun, sukun asli. Jadi masalahnya di sini nih, sukun asli. Ini kan sukun asli. Kalau ada yang dua huruf sejenis, ada yang dua huruf sejenis, kemudian dalam satu kata, kemudian huruf yang kedua sukun asli. Ini namanya sukun asli. Asli itu memang dari sananya tidak asli. Kalau itu aslinya kalau bukan asli, atau aslu, kalau asalnya itu dia asli kalau tapi dia bisa dihitung maka disukunkan. Nah, sedangkan ini sukun asli. Sukun asli. Jadi di kata farro, ini dua huruf yang sama. Faroro, huruf yang kedua ini asli sukun. Fa'alna, faror. Jadi imtana'al itu terhalang, itu tidak boleh itu. Mau dihitung bagaimana? Karena ini sudah aslinya begini, fa'al, nah, faror. Nah, kita buktikan yang ini. Kalau faror ini menurutnya apa? Yafir, ruh. Kalau dominan ini apa? Yafilna. Kalau ini yafilna. Jadi apa? Yafirna. Kenapa? Karena ini sukun
Yafirna. Yafirru jadi berubah ke awal. Kan yafirru asluhu. Yafiru jadi apa? Yafiru. 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 Nah, ingat ke sini. Nah, asli. Yafiru asluhu. Yafiru itu yafriru. Nah, benar yafrir. Nah, yafrir. Nah, karena dia sukun asli. Maka yang dua ini ya, satu fi'il madi, dua fi'il mudhari, kalau bertemu dengan nun islah, karena dia menjadi sukun, asli sukunnya tidak boleh diidgham. Tidak boleh diidgham. Yafiru, jadi asalnya yafriru. Maka ketika masuk ke domir bunga dan antuna, yafilna. Jadi yafilna. Kalau antuna apa? Harus dipahami dalam membaca kaidah yang tepat. Jadi kalau ada idza sama'a harfani apabila bertemu dua huruf ya, kemudian apa itu pada satu kata huruf yang kedua sukun asli, huruf yang gandanya, huruf yang ganda itu yang keduanya sukun asli, maka imtana idgham, terhalang idgham. Jadi idgham tidak boleh. Idgham tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Asli sukunnya. Itu yang nomor 14. Maka orang teraskan sampai imtana idgham. Nahwu farorna ya wa yafrirna ala wazni fa'alna wa yaf'ilna. Nah gitu. Itu dalam ininya ya. Kalau di bawah bahasa Arab ini. Sok, seorang nih baca. Kalimah. Bukan, sedang yang ke sana kedua. Sedang yang kedua terlarang idgham. Nah, gitu. Yang tadi dijelaskan pokoknya kalau domir hunna dan antunna berarti asli maka tidak boleh di idgham. Tulis di judul di atasnya. Judul di atasnya di atas 14. Tulisnya itu tuh. Fi'il madi tambah fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah itu tidak judulnya itu. Fi'il madi fi'il al-fi'lul madi wal fi'lul mudhari gitu. Mudhari tapi tambah nun pakai tambah saja. Nun niswah. Pakai nun niswah. Tambah nun niswah. Ini aturannya. Terlarang ya. Nah, buledan farorna buledan.
dan yafrirna buledan. Ini fokusnya yang ini berarti. Jadi fokusnya yang farorna dan yafrirna itu tidak boleh diidgom karena sukun asli. Sukun asli. Makanya saat saat menasrib farro pas domir huna kan farorna. Setelah farorna maka semuanya ke bawah pasti faror pasti. Farorna. Terus kan? Apa di awal dulu ya oleh farro satu dua tiga farro farru farrot farrota farorna start di situ turun ke bawah faror ta faror tuma faror tum faror ti faror tuma faror tunna faror tu faror na tuh jadi kenapa seperti itu terhalang idgom karena harokat sukunnya asli faal ta faal tuma kan sukun lamnya karena sukun lam maka kita yakini bahwa itu mesti tidak boleh idgom. Sok tulis di luhurna nu tadi di atas 14 al fi'lul madi wal fi'lul mudori tambah nunun niswah. Nah ini aturannya imtana'al idgham. Terhalang idgham. Ini yang mana yang nomor 1 catatan kaki tuh. Tuh yang itu yang nomor 12. Yang kaidah 12 pas terjemah Arab Pegon baris kedua. Kaidah 12 lihat pas terjemah Arab Pegon baris kedua. Sedang, nah mulai dari sedang ada? Sedang yang dahulu daripada keduanya itu huruf berbaris atau huruf mad. Nah, mad itu ada apa? Catatan kaki. Ayahnya. Nah, huruf mad lihat di bawah. Jadi yang di bawah tong dibacanya. Ini mah catatan kaki, footnote. Harfu mad itu artinya huruf panjang karena madda artinya panjang, yaitu alif yang dahulunya ada fathah dan wawu mati yang dahulunya ada doma dan ya mati yang dahulunya ada kasro, itu disebut harfu mad. Kita mah tong dibaca di nundang bae. Tidak diharokati sukun alif. Nah itu disebut itu. Baik, ada pertanyaan? Saya alhamdulillah. Sekarang ke fiil amr. Tulis di atas 15 fiil amr. Tulis di atas 15 fiil amr. Kalau rajin mah ini tulis kembali ini ya, tapi dengan bahasa Indonesia. Tulis di atasnya fi'lul amri. Di atas 15.
Fi'lul amri. Maksudnya apa? Kaidah tentang fi'il amr. Kalau yang tadi kaidah tentang nun niswah. Hah? Ya, fi'il madi dan fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah. Jadi kaidah nun niswah. Oh, ada yang belum masuk tah. Tuan Hasan belum masuk, baru ingat. Hari nun niswah. Nun niswah. Mundur dulu, mundur dulu. Nun niswah. Lagi. Di mana? Di mana? Nomor 3. Rumput Tuan Hasan itu fi'lul dan niswah. Ini rumput oleh beliau. Jadi kalau ini amar nun niswah pun sama. Timbangan, timbong. Ini semuanya timbangan. Timbong. Nah, perhalang timbong. Baik, fi'il madi waktu. Oh, fi'il mudhari bukan firna. Kenapa firna? Ini alasannya, jadi yang nomor 4 tidak dimasukkan ke barisan. Diulang, birro. Seperti ini, kaidah kan? Lah, tulis fi'il amr. Jadi itu ayat Tuan Hasan. Hilapen beri. Abdul yang ngemut nembe. Berarti singkatnya begini. Bukan fi'il madi mudhari, fi'il apapun ya. Yang penting bertemu dengan nun niswah gitu. Itu harus tulis di bawah ifrirna tambihan. Nahwu farorna wa apa? Yafrirna, tulis di bawah yang kosong saja. Wa if rir nah ini ilmu ya. Wa if rir nah ifrina buludan. Nah gitu.
Wazan apa? Ala wazni fa'alna wa yaf'ilna wa if il if ilna gitu. Biasa nambihan. Bias daya mah moal bid'ah ya. Hasanah ya mah. Bid'ah hasanah ya mah. Itu ya. Tuh kabayang nembe. Jadi tulis begini. Nahwu farorna wa yamkirna wa ala wazni ala wazni yang para bulak-balik emot efek teh nya ilmunya pas bareng-bareng. Coba kayak dia teh nun niswah selain yang 3 kan hanya 3. Kang Eno nu mana? Nahi mah sama dengan fiil mudori. Jadi ya fiil nahi itu sama dengan fiil nahi itu sama dengan fiil mudori. Jadi tidak disebut-sebut. Jadi kembalikan ke fiil mudori we tama. Kan tadi yafrirna atau tafrirna sama fiil nahi ge la tafrirna tapi tidak dimasukkan ya. Tidak dimasukkan dalam ilmu ini karena fi'il nahi itu adalah fi'il mudori yang didahului oleh la nahiyah. Fi'il nahi itu. Makanya fi'il tetap 3 bukan 4. Fi'il madi, fi'il mudori dan fi'il amr. Nahi jangan dimasuk ya. Jadi cukup itu. Berarti tulis di atasnya tose nun niswah. Fi'il ditambah nun niswah gitu luhurna. Yang tadi hapus lagi. Kan tadi mah lengkap fi'il madi, fi'il mudori ya. Nah, udah saja fi'il ditambah nun niswah. Judulnya. Fi'il tambah nun niswah. Itu kaidah. Di kitab yang lain jarang ya. Jarang lengkap seperti ini. Di Amsilah Tasrifiyah jarang yang proses begini. Di kitab-kitab yang saya baca itu kitab-kitab yang tinggi ya. Kitab-kitab di situ dalam mengiklal. Sorop gitu, dalam mengiklal. Kalau di sini bukan mengiklal, berarti mengidgom di sini ya. Bedakan ada iklal, ada idgham. Apa bedanya? Iklal mah mencari huruf illah, menjelaskan. Kalau idgham mah seperti ini. Farro, ada huruf illah tidak? Tidak. Jadi jangan menyebut sok iklalkan farro, itu salah pertanyaannya. Iklalkan farro, maknanya diilalkan. Iklal itu mencari huruf illah. Kan huruf illah ada 3. Apa? Alif, wawu, iya. Di farro ada tidak? Huruf ilah. Teu aya. Berarti jangan nyebut ilalkan, tidak boleh. Paling juga tadi kaidah yang tadi idgham istilahnya. Idgham. Kenapa idgham? Karena hurufnya kembar. Huruf kembar atau huruf sejenis namanya mudhoaf. Ini baru pemanasannya mudhoaf. Kan mudhoaf fa'ala itu. Mudhoaf fa'ala. Nanti ada lagi mudhoaf tafa'ala. Ayat itu. Jadi mulai fa'ala mudhoaf. Nanti ada mudhoaf af'ala, ada mudhoaf fa'ala, mudhoaf fa'ala, mudhoaf ifta'ala, infa'ala, terus tafa'ala,
if'ala. Nanti yang terakhir yang tiga mudhoaf istaf'ala, istaf'ala, if'ala. Nah itu teh araya plus kadar itu mudhoaf teh. Makanya itu jilid 3. Jadi jilid 1 mah yang ini. Jilid 3 nanti yang nambahan. Makanya ini harus dilalui. Banyak yang belajar sorob teh berhenti di jilid 1. Asa bisa gitu, asa pinter ya. Padahal di sini ada istilah mudhoaf, apalagi mahmuz, bagus. Apalagi nah man misal ajwab nakis lafif makrun lafif mafruk. Makrun dulu korona bergabung, mafruk berpisah. Gabung dulu. Makrun mafruk lafif makrun lafif mafruk. Nah namalin lafif mafruk Tuan Hasan multawi. Multawi teh melilit. 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 Lafif mafruk teh kan dipisah. Patoni di porto heula. Ya, nanti kita tulis ini. Iya, karena diulang-ulang terus. Kayak orang hapus ya nya. Si kana moal kana nomor 15 sih mah. Ya, biar paham, biar paham. Dihapus mohon dihapus. Yang penting paham ya, tong hoyong engal khatam. Usia kita itu bukan khotaman. Usia kita bukan khotaman. Yang tadi istilah tadi diingatkan kembali ya. Dengan contoh, ambil satu contoh saja itu sudah cukup. Nah, kalau prosesnya ya, di idgham dipindahkan. Apa? Pokoknya prosesnya. Jadi kitab ini sangat ini ya, bagus. Mabniun pertama dibangun, dibangun. Kalau mabniun di sini berarti
beda. Ini juga bina. Ketika saya nanya bina, tapi nanya bangunan. Bangunannya apa? Ini yang lengkap ya. Pada pertama tidak bina itu dua satu di dua mokal. Bina itu bina sohi dan bina mokal. Yang dibahas yang dibahas di jilid kedua sohi dibagi tiga. Yang pertama salib, selamat, contohnya selamat dari apa? Selamat dari api. Selamat dari api. Doroba. Salib. Selamat. Kemudian yang kedua yang barusan kita bahas. Bila dikatakan seperti apa yang berkata yang maksud itu yang di atas yang kuat mana pasti menggunakan yang dikatakan tasbih tasbih contoh doa. Nah kalau yang doa bagian daripada itu fiil yang salib itu sahih, mudha'af juga sahih. Marrah. Kemudian yang sahih yang tadi nus. Apa maksudnya? Mahfuz. Tapi mahfuz dibagi tiga. Pahala. Tapi mahfuz. Mahfuz. Naim. Lam. Jadi ada tiga mahfuz pak, mahfuz naim, pahala apa namanya? Mahfuzun di jawaban ada tiga mahfuzun, mahfuzul pak, mahfuzul naim dan mahfuzul. Bercontoh satu akala sahih mutlak. Dia sebenarnya fokus yang ini ya. Contoh kedua dihanin pertanyaan jadi mahmuzlah ini tiga contoh dan itu nanti beda tasrif yang mahmuz dan dengan yang salib di jilid satu baru ini di jilid satu nah jilid dua masih sana dari jilid tiga yang mana yang ini juga tapi nampak
dibongkar semuanya. Yang jilid 2, jadi jilid 1 ini sampai sini ya. Jilid 1 itu yang salin, yang komite yang salin. Jilid 1 kalau jilid 2 jilid yang Tuan Hasan. Jilid 2 itu membahas tentang sisanya. Sayangnya sampai ke bawah ini. Jilid 2 itu membawa kan baru apa? Di start kita. Tuan Hasan belum memasukkan yang ini. Ya, Tuan Hasan langsung ke sini. Teman. Lalu yang masuk lagi harusnya itu dia. Kenapa? Ini kan nanti akan ada perubahan. Salah, kita buktikan perubahan tidak seperti saling. Akala, pastikan. Ya, yang saya dibahas dulu sedikit baru ke Mohna. Jilid 3 membahas bukan yang mujarrad. Kalau yang mujarrad itu di jilid 2, ini di mujamah masih. Nah, pemanasan bagaimana? Jilid 2 mau pemanasan. Pemanasan apa tadi kan? Menghimbau kaidah pemanasan. Kan ini mah kenapa itu wajib apa? Ya, ini wajib apa? Wajib apa yang ini? Karena untuk masuk ke sini. Ini mujarrad bukan mujarrad masjid yang ini kan ini mah mujarrad masjid. Mujarrad dan masjid plus apa? Ada sulasi, ada kubai. Semuanya lengkap di jilid 1. Nah, jilid 2 itu cukup yang mujarrad dulu. Jadi kalau mujarrad itu ada yang doa, soalnya. Misalnya berapa? Tiga. Total. Lima. Satu. Tunggu dalam ucapan man dulu. Man. Itu apa? Kita dua, dua, tiga. Nah, nanti ini semua masuk wilayah mau. Jadi contoh biar bisa berarti profilnya atau misal ini ada 3 huruf ya.
berikan tiga contohnya. Nah, ya, berikan contoh misal yang alif mungkin tidak di awal. Ya, mau beri mau penerbangan. Contoh yang dia, ya, bisa. Dia kemudian bisa dari kalau surah Al-Maidah ya, ya bisa. Nah, yang kedua, mereka yang kedua. Yang puluh banget. Terus, habis beri contoh di akhir. Bisa. Ini semua masuk ke wilayah. Nah, kalau di proses ini, silakan melakukan yang bilang proses. Di sini ya, di nomor 5 juga sama, tapi corona sampai corona. Tapi corona tahun efek COVID efek. Contohnya, contohnya apa? Jadi bahwa mana huruf bilangnya? Wow dan Wawul Bukhariyu bahwa bergabung. Contoh yang lain, oh, ya. Mana ini? Huruf bilangnya dua harus dua. Ini namanya apa? Lapis makrun, ya. Bawahnya apa? Bahwa meriwayatkan. Oh ya. Contoh yang terakhir, lapis kalau dari Maroko terpisah dua nasa langsung menyebut bagaimana khusus menyebut multawi. Disebut multawi melilit. Disebut multawi melilit. Waktu melilit itu terpisah. Maksudnya apa? Melilit air dengan pak dan lam. Dililit kan pahala. Pahala. Mau dililit masih yang ini. Tidak mungkin ini dan ini. Ain dililit oleh pak dan lam. Tapi pak dan lamnya huruf hilang. Berarti contohnya apa? Wako mana? Wau dan kali. Contoh kedua, waliyah, waliyah. Wau dan ya. Kok dililit oleh wau dan kali namanya multawi. Waliyah lam dililit oleh wau dan ya namanya multawi. Tapi yang masyhur ini lafif makruh terpisah makruh. Nah, kajian bina bangunan
Ngicep. Ini hafalkan ya. Hafalkan fiil dibagi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ambilnya ke fiil madi semuanya. Kemudian di sahih ada berapa? 3. 1, 2, 3. Mahmuz. Mahmuz ada? Sebutkan. Mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul lam. Beres yang sahih. Sekarang yang mu'tal. Nanti di-i'lal nantinya. Yang mu'tal ada berapa total? Nah, 1, 2, 3. Nah, kumpul dalam ucapan. Beres. 4. Lafif makrun. Gabung dulu. Yang terakhir 5. Lafif mafruk. Atau nama lain Tuan Hasan apa? Multawi. Nah, semua ini di kita akan bongkar, kupas tuntas yang ini. Nah, eta we heula tuh. Aya deui patarasan. Ya, silakan. Ya. Betul. Farro. Fanro dengan ro sejenis, kembar. Farro asalnya kan faroro. Nah, dia disebut mudhoaf, huruf kembar. Tapi masuk tetap ke dalam sohi. Ingat, itu sohi. 3 itu ya. Kalau mahmuz ada hamzah. Ari hamzah, hamzah tuh huruf ilah bukan. Bukan, maka dia masuk ke sohi. Masukkan ke sohi. Doroba, masuk ke mana? Salim. Jadi 8 itu ya, 8 ya. Masuk ke mana? Salim. Qoro'a. Mahmuz. Qoro'a kan ada A. Mahmuz. Qadha. Qadha. Nakis. Man, ingatkan man. Qadha. Nakis. Itu ada yang panjang. Itu alif bingkang. Soma. Ajwab. Waliya. Bukan, waliya. Bayangkan itu huruf-hurufnya. Lafif, mafruk. Nama lainnya mul. Nah, kita harus paham itu. Ya, harus paham. Kenapa? Karena 3 sohi, 5 mu'tal itu harus kita pahami. Saat baca Quran deh begitu. Ya. Jadi semuanya kembalikan ke fiil madi kalau membaca bina. Kalau membaca bina. Ini baru yang mujarrad, yang mazid tinggal nambahkan. Mazid apa? Asalnya pasti ke sini, asalnya. Ya. Iyyaka na'budu. Bayangkan. Kembalikan ke fiil madi. Na'budu. Apa? Masuknya kemana? Salim. Asal kata dari abada. Lihat. Abada. Salim. Ya. Ada yang langsung menegaskan sahih. Terus begitu. Tapi kalau mau merinci begini. Salim itu pasti sahih. Tapi tidak setiap sahih itu salim. Kartos. Salim itu pasti sahih. Tapi tidak setiap sahih itu salim. Apa maksudnya? Karena sahih itu ada 3. Ada mudhoaf yang belum, ada mahmuz. Iyyaka na'budu. Dia bina apa?
Kalau saya nanya bina berarti 8 ini ya. Bina apa? Bayangkan dulu. Entong nak budunya tapi kembalikan ke awal. Fa'il madi. Abada. Masuk ke mana? Baik. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Bayangkan. Oh, yang lebih jauh ya mah. Nasta'in. Tong nyebat mu'tal karena ini nanyanya yang 8. Kalau mu'tal bakal terus nanya. Mu'tal yang mana? Sebut 8. Apakah salim, mudho'af, mahmuz, terus man atau lafif yang 2? Nasta'in. Nasta'in. Karena kita belum bisa mengembalikan, bingung. Na'budu asalnya apa? Abada, jelas abada. Nasta'in asalnya ista'ana. Ista'ana. Wazan apa? Tuh berarti itu ajwab. Ista'ana ajwab. Nah gitu cara natanya. Ya ini nama jilid tilu. Jilid tilu. Iya, ista'ana asalnya istaf'ala. Istaf'ala. Nah, istanya hilang. Kembali jadi fa'ala. Berarti ana. Gitu ya? Oh, ana ma wow. Walakum fil ardi Al-Baqarah. Walakum fil ardi mustaqarrun. Nah, mustaqarrun bina apa? Nah, sebelum ke bina kembalikan ke fi'il madi mustaqarrun. Fi'il madinya dulu. Jangan dulu sebut itu. Kembalikan ke mana? Mustaqarrun. Fi'il jangan dulu. Kembalikan dulu ke fi'il madi. Jangan dulu nyebut bina. Bukan. Seperti nasta'in, ista'ana. Itu baru ketemu, oh ini binanya. Jangan langsung nyebut bina untuk awal. Mustaqarrun. Fi'il madinya apa? Istaqarra. Nah, sekarang terjawab. Berarti bina apa? Istaqarra. Bukan. Mudho'af. Eta sengkenan ro'na tarik. Istaqarra. Nah. Istaqarra. Berarti mudho'af. Ngan wazannya bukan fa'ala. Tapi istaf'ala. Semua kalau sudah belajar sorob itu akan dibongkarnya ke situ. Kalau nahuma gampang. Nahuma akhiran. Ini membongkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Kembalikan dulu, jangan nyebut bina. A'udzu. Atau itu sigoh apa? Sigoh apa? A'udzu. Fi'il mudhari. Kembalikan dulu ke domir huwa.
A'udzu jadi ya'uzu. Nah, mudhari sudah ketemu ya'uzu. Nah, jangan ke mudhari, semuanya ke fi'il madi. Aza ya'uzu. Oh, berarti aza bina apa? Ajwab. Gitu ya. Nah, jadi itu ajwab. Iya, jadi mu'tal. Tapi mu'tal harus diteruskan dari Bu Ai. Ajwab. A'udzu. Pokoknya setiap yang ditasrif pasti akan nanya bina. Bina apa? Kemudian ihdinas sirata. Ihdi. Bayangkan dulu. Ihdi. Sigoh apa dia? Sigoh. Sigoh teh bentuk. Fi'il amr. Wah, masih jauh berarti. Sebelum ke fi'il amr, sudah tahu fi'il amr, fi'il madi dan mudori'nya. Madinya apa? Hada yah, dilihat jangan yahdina tapi hada baru tanya bina apa? Hada nakis. Jadi ketemu ihdi itu bina nakis. Itulah kenapa sahabat Abu Bakar dan Umar lebih cinta i'rab Al-Qur'an. Sahabat Abu Bakar dan Umar itu lebih cinta. Kenapa? Itu bisa membongkar ayat-ayat firman Allah itu kebongkar gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh apalagi mustaqim. Sigoh apa itu? Sigoh dulu. Mustaqim. Isim fa'il. Sudah ketemu isim fa'il. Tarik ke fi'il madi semuanya. Mustaqim, munya hilang. Istaqoma. Alif sintanya buang. Istaqoma jadi koma. Jadi koma bina apa? Ajwab. Berarti mustaqim bina apa? Ajwab gitu. Kan dahsyat ya. Kalau bisa mustaqim bina apa? Ajwab. Ngahuleng banyak. Ajwabnya langsung gak itu. Tapi sudah benar gitu. Mustaqim ajwab. Siratal ladina an'amta. An'amta. Kalau langsung mau bina, sok bina apa? An'amta. An'amta bina sahih atau salim. An'amta ghairil maghdubi. Maghdubi bina apa? Bina langsung. Salim. Walau dolin. Dolin bina apa? Dolin. Hilangkan semuanya. Saya hilangkan alif lam, hilangkan tambahan. Hah? Nu ayeuna dibahas. Dolla farro mudoa. Loadingnya itanya. Nah itu makanya belajar terus ya. Jangan pernah bosan belajar sorof. Nah ini menggambarkan kalau kajian sorof nanyanya yang barusan. Kalau kajian nahu pasti i'rob. Nah kita akan coba dua-duanya kita bongkar ya. I'rob atau i'lal. Kalau i'rob nahu kenapa a i u itu i'rob nahu. Kalau i'lal atau idgham dari yang barusan. Kembalikan semuanya ke dasar. Nanti masuk ke mana binanya. Bina tidak mungkin lepas dari itu ya. Kadang-kadang yang mengatakan sohi teh salim teh nya. Kalau nyebut ini apa sohi udah sohi. Tapi nanti setiap sohi setiap sohi juga ada yang mudhoaf, ada yang mahmuz. Terakhir, kulu washrobu. Kulu bina apa? Ishrobu bina apa? Kulu bina apa? Hah? Kulu mahmuz.
Mahmuz. Kulu. Akala. Akala. Makanlah. Oh akala. Akala teh apa? Mahmuz. Mahmuz fa ain lam. Mahmuz fa. Washrobu. Washrobu. Bina apa? Salim. Dah cukup ya. Baik, itu saja ya untuk hari ini, satu pertemuan saja. Mohon maaf, satu pertemuan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, contohnya yang mana? Iya. Kalau awal hampir mayoritas belum masuk apapun itu bingkeng Roma. Jadi kalau belum bingkeng dia memana? Memana? Ah, perempuan itu ini perempuan. Pokoknya kalau dasar belum masuk apapun ini sudah masuk bersama dengan kalau tidak begini tetap ada tulisan Roma, ada iya. Nah, Roma, ini adalah dalam khot. Yang penting untuk awal itu bingkeng, belum masuk apapun bingkeng. Ya. Ada lagi? Da'a boleh satu, bingkeng boleh lempeng. Da'a pilihan. Pokoknya yang sering itu alif bingkeng. Alif bingkeng. Roma, khodo, da'a, kola yang ini benci ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kola gitu. Terus apa lagi? Yang fi'il asoma isim. Isim itu mah. Asoka tongkat. Ini yang ini. Kita bahas yang fi'il. Yang fi'il. Apalagi yang fi'il. Koro, saro itu bingkeng sadayana. Pokoknya fi'il itu pada dasarnya memang alif bingkeng gitu ya. Alif bingkeng. Ayo deh mangga. Nah, untuk untuk dimutkinkan seperti tadi ya. Cukup berarti kalau tidak 15 menit 20 menit ya. Dasar untuk menghafal tasrif usul. Jam 8 itu sudah saling murojaah. Jangan pernah bosan dari fa'ala yaf'ulu nya. Tong peda abdi memutawasit apa memubtadi misalnya. Jangan. Tapi terus dimutkinkan. Jadi bacanya itu apa? Menghafalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ula yaf'ulu fa'lan. 6. Baru af'ala, fa'ala, fa'ala. Baru ke ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, oh ya tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Baru yang 3, istaf'ala, aw'ala, if'awwala, if'ala. Nah itu silahkan ya. Tambah rubai, fa'lala. Nah silahkan itu jangan pernah bosan ya. Pokoknya jam pertama ya, jam pertama silahkan diinikan ya. Ya, Salim, Mudoaf atau Mahmud. Kalau nyebut Sahih juga sudah benar.
Sahih, benar. Karena sahih itu fiil yang tidak ada huruf illah, ya. Tapi yang lebih spesifik adalah salim. Karena setiap fiil salim adalah fiil sahih, tapi tidak setiap fiil sahih adalah fiil salim. Kenapa? Karena fiil sahih itu ada tiga, ada fiil salim, ada fiil mudhoaf, ada fiil mahmuz. Mangga ya, Dik? Ya. Nah, betul. Ya, cari deh akar kata. Kenapa di kamus-kamus itu pasti akar kata? Kamus Mahmud Yunus atau kamus apa Al Munawir itu pasti ke faala semuanya. Apapun fiilnya pasti ke faala, gitu ya. Faala pasti. Tapi kalau itu bisa ditasrif, ain tema ulahnya. Singa bahasa Arabnya asadun. Asalnya apa? Tak aya itu mah. Asadun dari asada, bukan. Ada kadang-kadang ditasrif, kadang-kadang tidak, gitu ya. Ada yang fiilnya, ada yang isim, isimnya memang jamid, memang dari sananya, ya, isim jamid. Ada yang mushtaq, seperti maktabun, bisa diakar katakan. Nah, dari kata apa? Kata ba. Kolamun bisa? Kolama misal? Tidak ada. Ya, itu bab isim. Tapi fiil mah pasti dibongkar lagi. Mangga aya deui Pak Tony, mangga. Ya, cekap. Yang lain sudah? Baik, sebelum nanti pulang, PR-nya kumpulkan, saya cek dulu ya. Cukup sampai di sini. Ya, 5 menitan dulu, jangan pulang ya. Saya cek dulu. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.